Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya terus mau mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa tahun ini adalah tahun terobosan rohani dari kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara menghasilkan buah-buah ganda di masa-masa sulit ini. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10 terus mengingatkan kita sebagai firman rema yang kita terima di gereja ini, bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara, sehingga jangan takut. Jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, akan menolong kita, dan akan menuntun kita, memegang tangan kita dengan tangannya, tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita buka hari ini untuk firman kebenaran melawat setiap kita. Dan firman hari ini akan kita beri tema tindakan yang menghasilkan terobosan. Tindakan yang menghasilkan terobosan. Buka Alkitabnya di kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Imamat 26 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Puji Tuhan. Tindakan yang menghasilkan terobosan yang pertama dalam kehidupan dari kehidupan saya dan saudara, yang pertama adalah mengeluarkan yang lama untuk menyimpan yang baru. Di bagian ayat firman Tuhan ini, Tuhan menggambarkan dan berbicara secara jelas kepada kehidupan umat Tuhan, bagaimana saya dan saudara itu diumpamakan seperti lumbung. Seperti lumbung. Konteks pada peristiwa itu adalah bagaimana umat Tuhan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, sehingga berkat itu sedemikian luar biasa sampai-sampai orang Israel belum panen lama habis, panen yang baru sudah tiba. Dan apa yang harus mereka lakukan untuk menyimpan hasil panen yang baru? Hasil panen yang lampau, hasil panen yang lama harus dikeluarkan terlebih dahulu dari lumbung, baru kemudian hasil panen yang baru dimasukkan ke dalam lumbung. Tidak boleh bercampur kedua-duanya, sebab kalau bercampur kedua-duanya, maka yang akan terjadi tidak bisa membedakan mana yang lama, mana yang baru, dan akan terjadi kekacauan. Gambaran yang luar biasa ini diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara akan menerima hal yang baru. Kalau saya dan saudara mau menerima yang baru, kita harus mengeluarkan hal-hal yang lampau dalam kehidupan kita. Hal-hal yang lampau, hal-hal yang lama dari kehidupan kita harus kita keluarkan untuk menerima yang baru. Lumbung harus kosong dulu. Hidup kita harus mau dikosongkan terlebih dahulu oleh Tuhan, supaya kita menerima hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin bagian-bagian yang menjadi prinsip-prinsip yang lama, gaya hidup yang lama, pola pikir yang lama, sudut pandang yang lama, kehidupan yang lama harus kita keluarkan dari kehidupan kita untuk kita menjadi lumbung yang kosong, menjadi bejana yang kosong untuk menerima hal-hal baru yang dari Tuhan, yang Tuhan mau curahkan kepada setiap saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah siap dengan penyediaannya. Tuhan sudah siap untuk memberkati saya dan saudara dengan berkat-berkat yang baru. Hanya tempatnya kehidupan saya dan saudara, sudahkah itu dikosongkan? Sudahkah yang lama-lama itu dikeluarkan untuk menerima yang baru? Satu gambaran yang Tuhan Yesus gambarkan melalui perumpamaan seorang penabur di kitab Matius pasal yang ke-13. Bagaimana di sana Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana tanah akan menghasilkan buah-buah yang ganda, yaitu tanah yang baik.
tanah yang baik yang akan menghasilkan buah-buah yang ganda. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Itu tanah yang baik. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara, kehidupan kita menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang baik, untuk benih firman kebenaran ditaburkan dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara berbuah-buah ganda. Tapi harus kita keluarkan terlebih dahulu hal-hal yang lama, hal-hal yang mengganggu pertumbuhan, hal-hal yang mengganggu buah ganda dalam hidup saya dan saudara. Paling tidak ada 3 perkara yang menghambat saya dan saudara berganda-ganda buahnya, yang menghambat saya dan saudara mengalami terobosan. Yang pertama adalah kehidupan yang tidak fokus, kehidupan yang tidak mendengar firman, kehidupan yang tidak mengerti firman yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Tidak mengerti firman, sehingga ketika firman diterima, diperdengarkan, dia lupa. Sebab apa? Sebab dia tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Karena pikirannya ketika mendengar firman Tuhan melayang-layang kemana-mana. Tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh menerima firman itu. Sehingga firman cepat sekali lupa. Padahal firman adalah benih kehidupan dari dalam kehidupan saya dan saudara yang akan mengubah hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, yang diintimidasi oleh iblis. Ketakutan oleh karena tantangan, ketakutan oleh karena aniaya, karena kebenaran, karena firman. Yang digambarkan oleh benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Karena tanah berbatu-batu, firman itu tidak berakar. Sehingga ketika ada terik matahari layu lalu mati. Itu adalah kehidupan yang setelah menerima firman Tuhan, ada tantangan, ada kesulitan, orang itu menyerah dengan tantangan, tidak tahan dengan tantangan, maka kemudian benih itu mati dan tidak berbuah. Lalu yang selanjutnya adalah kekhawatiran terhadap dunia ini, cinta akan dunia ini. Kehidupan yang berpusatkan kepada materi itu menghambat pertumbuhan hidup saya dan saudara. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan benih yang jatuh di semak duri. Ketika benih itu tumbuh, semak duri memepet sehingga kemudian benih itu mati. Semak duri, onak duri itu adalah kekhawatiran kita tentang kekayaan dunia ini. Cinta mati kita terhadap kekayaan dunia ini membuat seseorang tidak bertumbuh, ini membuat seseorang tidak menerima firman dengan baik. Maka oleh sebab itu mari keluarkan yang ada dalam diri saya dan saudara, baik itu ketakutan terhadap tantangan, kekhawatiran terhadap dunia, kehidupan yang tidak fokus, sungguh-sungguh madep mantep derek Gusti. Kita harus keluarkan dari hidup saya dan saudara. Dan keluarkan yang lama untuk menerima yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindakan iman. Atau melakukan tindakan iman. Supaya terjadi terobosan dalam kehidupan saya dan saudara, maka saya dan saudara harus melakukan tindakan iman. Apa itu tindakan iman? Tindakan iman adalah suatu tindakan yang kita lakukan yang berdasarkan pada firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, maka timbul iman. Lalu berdasarkan firman Tuhan yang menghasilkan iman itu, kita melakukan tindakan iman. Ada 3 contoh yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah peristiwa di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai ayat 15. Bagaimana peristiwa pada waktu itu adalah peristiwa ketika Nabi Elia bersama dengan seorang janda di Sarfat. Pada waktu itu Israel mengalami kekeringan, kemarau yang panjang selama 3,5 tahun. Sehingga terjadi krisis ekonomi.
krisis keuangan, krisis kehidupan terjadi melanda pada waktu itu sebagai hukuman Tuhan terhadap Ahab, seorang raja yang lalim di tanah Israel. Apa yang terjadi di peristiwa antara Elia dan janda di Sarfat? Pada waktu itu Nabi Elia datang ke sana untuk meminta minum dan minta makanan kepada janda di Sarfat. Dan kedatangan Elia ke rumah janda itu adalah kedatangan yang disuruh oleh Tuhan. Dan apa yang dipunyai oleh janda Sarfat itu? Yang dia punya hanya sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung. Dan pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada janda itu? Nabi Elia minta supaya dia dibuatkan roti bundar kecil untuk dimakan. Janda itu posisinya pada waktu itu ketika bertemu dengan Nabi Elia, ditanya oleh Nabi Elia sedang apa? Dia sedang mencari 1, 2, 3 kayu bakar untuk membuat roti, untuk membuat makanan bagi dia dan anak perempuannya. Dia berkata bahwa saya hanya punya tepung segenggam, kami akan mengolahnya, kami akan membuat makanan, setelah itu kami mati. Sebab itulah makanan terakhir yang mereka miliki. Karena terjadi krisis ekonomi yang begitu hebat, sehingga janda itu benar-benar tidak punya apa-apa. 1 genggam tepung yang ada pada saat itu adalah makanan terakhir bagi janda dan anaknya itu. Tapi Nabi Elia yang disuruh oleh Tuhan untuk datang ke janda ini, dia minta supaya dibuatkan terlebih dahulu roti bundar kecil untuk dirinya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian janda di Sarfat itu merelakan apa yang serba sedikit itu. Dia kurbankan dari apa yang serba sedikit itu. Dia buatkan terlebih dahulu 1 bundar roti kecil untuk Nabi Elia. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah kemudian mujizat. Yang terjadi kemudian terobosan. Tepung itu tidak habis-habis, minyak itu tidak habis-habis sampai masa kemarau, masa krisis selesai. Janda di Sarfat mengalami krisis yang begitu mengerikan, tetapi dengan tindakan imannya, dia mendengar firman dari mulut Nabi Elia untuk membuatkan roti bundar kecil bagi dia, dan Elia meminta itu karena disuruh Tuhan. Janda di Sarfat itu melakukan dengan taat. Janda di Sarfat itu bertindak dengan tindakan iman. Sekalipun secara kasat mata itu makanan yang terakhir bagi dia. Setelah itu dia mati. Bukankah wajarnya adalah dia membuat roti untuk dia dan anaknya? Tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi karena dia menerima iman, menerima firman yang hidup, dan dia bertindak dengan iman, dan yang terjadi terobosan. Lalu selanjutnya, kisah Nabi Elisa yang direkam di kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 dan 2. Sama situasinya, Nabi Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Situasinya pada waktu itu sama, yaitu ada istri Nabi. Istri Nabi yang nabinya sudah meninggal, kemudian meninggalkan seorang istri dan anak. Dan meninggalnya juga meninggalkan tumpukan hutang yang banyak. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Janda ini datang kepada Nabi Elisa mengadukan nasibnya bahwa anaknya akan dirampas menjadi budak karena tidak bisa membayar hutang. Lalu Nabi Elisa berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat? Apa yang kamu punya? Katanya. Saya hanya punya 1 buli-buli berisi minyak. Lalu Nabi Elisa memerintahkan kepada janda ini, wanita ini, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bejana. Yang kemudian pada akhirnya janda ini pergi mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. Nabi Elisa berkata, jangan terlalu sedikit. Lalu janda itu mencari sebanyak mungkin
buli-buli atau bejana-bejana yang kosong. Bukan bejana-bejana yang berisi, yang kosong. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia bertindak dengan iman. Dia menerima firman yang hidup dari Nabi Elisa. Dia mengumpulkan dengan iman percaya buli-buli yang kosong-kosong itu. Lalu apa yang terjadi? Dituangkanlah minyak yang ada di buli-buli yang satu tadi. Kemudian minyak itu terus mengalir. Satu buli-buli penuh diganti buli-buli kosong lainnya. Satu buli-buli penuh diganti dengan buli-buli kosong lainnya. Demikian seterusnya sampai kemudian buli-buli yang kosong itu habis. Dan disitulah kemudian minyak itu berhenti mengalir. Dan kemudian hal itu dipakai oleh janda itu untuk hidup sehari-hari sampai hutang lunas dan sampai kehidupannya membaik. Ada terobosan dalam tindakan iman. Tindakan iman adalah tindakan yang akan menghasilkan terobosan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Di kitab Perjanjian Baru di Yohanes pasal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan satu cerita kisah sejarah yang luar biasa juga di perjamuan kawin di Kana. Bagaimana perjamuan kawin di Kana, satu peristiwa yang sudah sangat familiar buat saya dan saudara. Di pesta yang mengalami krisis dan masalah karena anggur untuk perjamuan di pesta itu habis. Dan Maria datang kepada Yesus mengadukan peristiwa itu. Dan kemudian Maria mengatakan kepada para pelayan-pelayan untuk apa saja yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang dikatakan Tuhan Yesus disuruh mengisi tempayan-tempayan untuk pembasuhan. Yang satu tempayan berisi 3 buyung. Dan itu diisi penuh. Dan akhirnya terjadi terobosan. Air pembasuhan menjadi anggur yang terbaik. Tapi apa yang mendahului semuanya itu? Yang mendahului semuanya itu ada firman disampaikan. Mereka beriman kepada firman itu. Lalu melakukan tindakan iman dari firman yang diperintahkan untuk mereka lakukan. Hasilnya adalah terobosan. Jadi terobosan selalu didahului dengan tindakan iman. Tindakan iman ini bukan tindakan nekat. Bukan tindakan ngarang-ngarang, bukan tindakan maunya sendiri. Tindakan iman adalah suatu tindakan yang berlandaskan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu kemudian timbul iman. Dari iman itu kemudian dia bertindak dan tindakan itu menghasilkan terobosan. Apakah Bapak Ibu mau mengalami terobosan? Apakah saudara dan saya ingin terobosan terjadi? Mari Bapak Ibu Saudara dengar firman. Baca firman. Mengerti firman. Kemudian dari firman itu timbul iman. Dan taatlah, lakukanlah tindakan iman sesuai firman itu. Maka terobosan terjadi. 2 hari yang lalu saya mendengar satu percakapan dari sahabat pelayanan yang ada di Bandung. Bagaimana pada waktu itu satu tim 2 hari yang lalu akan pergi ke satu daerah yang lain di luar kota untuk menjangkau 4 jiwa. Itu sudah direncanakan ya, oleh karena tuntunan Tuhan. Mereka berdoa untuk 4 jiwa itu dan saatnya mereka akan menjangkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 2 hari yang lalu, seperti hanya terjadi di sini, hujan lebat, angin badai. Di Jawa Barat bahkan terjadi banyak longsor, sehingga situasi alam itu, situasi hujan itu, kemudian menghambat niat mereka untuk melakukan tindakan penjangkauan. Lalu dalam diskusi itu dia sampaikan kepada pemimpin rohaninya, bagaimana Pak, ini situasinya gawat, hujan lebat, hujan angin. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Si pembimbingnya mengatakan, tanya kepada Roh Kudus. Tanya kepada Roh Kudus. Apa yang harus Bapak lakukan? Apakah Roh Kudus menuntun untuk tidak pergi? Atau Roh Kudus menuntun untuk pergi? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
mereka berdoa, mereka tanya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan keteguhan dan kekuatan di hati mereka untuk berangkat. Ya, keyakinan keteguhan yang mereka terima dari doa, dari Roh Kudus yang ada dalam diri mereka untuk berangkat, lalu mereka bertindak dengan iman untuk berangkat. Kenapa? Karena damai sejahtera mereka berangkat. Dan hanya 4 jiwa dijangkau dan terobosan besar terjadi dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah minggu yang lalu kita belajar tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita tempat kehadiran Tuhan, sebab Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup orang yang percaya adalah perjalanan orang yang berhubungan dengan Tuhan terus-menerus. Kalau pada zaman dulu Adam dan Hawa terbiasa dengan suara Tuhan, biasa bercakap-cakap dengan Tuhan, biasa mendengar suara Tuhan, maka bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara dan yang hidup pada zaman ini, apakah mustahil Tuhan berbicara kepada kita? Tidak. Tidak. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, mari tempuh langkah-langkah persekutuan sehingga kita menghidupi terobosan dalam hidup kita. Tempuh hidup persekutuan itu apa? Bersekutulah dengan firman. Bersekutulah dengan firman. Gereja kita mencanangkan, sinode kita mencanangkan, setiap umat Tuhan di gereja ini minimal berdoa dalam 1 hari 1 jam. Membaca firman Tuhan minimal 1 pasal dalam sehari. Kalau saya dan saudara kerjakan ini, kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya persekutuan dengan firman Tuhan, maka saya dan saudara akan menerima firman yang hidup untuk menjadi tuntunan, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di masa-masa sulit ini, di masa-masa sukar ini, Bapak, Ibu, dan saudara sangat membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara bersekutu dengan firman. Kalau membaca firman Tuhan, direnungkan. Jangan hanya membaca dan kemudian tidak direnungkan. Orang membaca firman Tuhan tanpa direnungkan itu sama seperti orang makan tapi tidak dikunyah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saya dan saudara kadang tidak menerima rema, tidak menerima firman yang hidup yang datang ke dalam kehidupan kita sebagai petunjuk karena kita baca sambil lalu saja. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka saya dan saudara akan dituntun oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 2 perkara ini mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama, keluarkan yang lama dari kehidupan kita, dari pikiran, perasaan, hati kita, entah itu kepahitan, dendam, ya kehidupan-kehidupan yang penuh hawa nafsu, kita keluarkan untuk menerima yang baru yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, lakukanlah tindakan iman. Tindakan iman. Tindakan iman. Maka saya dan saudara akan mengalami terobosan. Sebab tindakan iman akan menghasilkan terobosan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu dan mari alami terobosan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.